Fidelitas. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari rekan-rekan semua terkait persaingan saudara kandung dan bisnis keluarga. Salah satu pertanyaannya yaitu bagaimana sih cara founder untuk mengurangi persaingan antar saudara kandung dan bisnis keluarga? Langsung saja yuk kita simak jawaban dari Pak Wawanadi berikut ini. Dulu saya ditaruh di perusahaan yang sama ya sama ayah saya ya, di satu panci. Umur adik saya itu bedanya cuma 11 bulan dan saya itu sama adik saya itu utara selatan. Benar-benar utara selatan dari dulu, dari sifatnya, dari kesukaan dan lain-lain. Bahkan dari edukasinya pun beda. Saya ngambil IT dan finance, adik saya ngambil sales and marketing. Jadi Anda bisa bayangkan nih, kalau di istilah nyetir itu satu gas, satu rem. Ayah saya lagi itu pernah taruh saya di satu panci, dan ibu saya itu protes, karena dia ditaruh satu panci, karena dari kecil ya kita berantem terus, ya di perusahaan berantem terus juga. Jadi ibu saya selalu bilang, ini namanya gas, namanya oli, sama minyak nggak pernah bisa disamain, mau diaduk-aduk, ya balik lagi pisah juga gitu. Jadi lama-lama, dan konflik itu terjadi pada saat itu gitu. Ya kita pakai family council, pakai konsultan dan lain-lain, akhirnya disitulah kita belajar family business ya. Karena memang konflik itu lebih mudah diselesaikan sebelum ada konflik. Maksudnya family council, governance itu pentingnya ada sebelum ada family konflik. Tapi intinya disitulah kita melihat sebelum kita berantakan, marilah kita duduk sama menyamakan persepsi. Jadi itu yang terjadi akhirnya ya kita tadinya di satu panci, akhirnya dipecah. Nah memang poin yang kedua buat saya tadi kita bahas sedikit mengenai fairness ya. Fairness ini susah gampang kan. Karena memang dari orang tua itu saya juga punya anak, saya juga belajar sekarang kenapa ayah saya selalu ingin membagi sesuatu itu fair dalam arti sama rata lah, supaya tidak terjadi iri hati, karena kita tahu lah akar dosa ya dari iri hati ya kebanyakan ya, karena merasa selalu ya susu aja beda setengah gelas ya, satu diisi penuh setengah gelas, anak saya satu lagi kenapa kakak bisa dapat 10 penuh kamu enggak ya, so there is always a rivalry and always a jealousy ya, dari kecil itu selalu gitu, padahal kita selalu menganggap kita punya rasional kenapa kadang-kadang mereka harus dibedakan. Tapi anak mereka nggak bisa ngerti gitu. Dan termasuk waktu saya di awal-awal juga gaji juga sama. Saya lihat adik ipar saya yang baru lulus MBA, terus ayah saya mau samakan saya waktu saya lulus MBA, waktu saya masuk ke Jakarta gitu. Terus saya bilang lah, dia baru masuk, saya udah kerja, kenapa gajinya cuma beda 5% misalnya. Jadi I also felt that, ya maksudnya di mana saya merasa protes ke ayah saya yang mau memberikan kepada adik saya. Eventually sekarang saya bisa sebagai ayah, kenapa ayah itu bertindak seperti itu gitu. So, saya nggak pernah memprotes lagi atau nggak pernah jealous lagi karena I passed that one. Tapi saya punya empathy, so I understand my parents. Saudara-saudara saya sekarang gajinya mirip sama. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah performance. Tadi Pak Alim persis ya membedakan karena bagaimana membadinya dari bonus dan dividen. Ya kebetulan di kasus kita beberapa perusahaan sudah mulai dibagi-bagiin sahamnya. Jadi ya kalau kamu bagus ya kamu ambil dividen, tentunya karena kepemilikan saham yang menjadi operator itu sahamnya lebih besar dikit. Itulah yang menjadi insentif beliau. Jadi kalau mereka perusahaannya bagus ya bonusnya pasti lebih besar dan dividennya kalau ada dividen ya lebih besar juga. So that's how basically we divide. Apakah itu fair? Ya maybe not. Apakah itu equal? Ya enggak juga gitu. So but then I think as a family kita udah bisa sadar, it's not perfect, but I think we know basically fair is not equal, equal is not fair. Tapi ada structure compensation benefit dan ada dividen itu yang kita sudah terapkan 3, 4, 5 tahun terakhir ini yang ya selama ini sih syukur-syukur masih oke ya, maksudnya nggak pernah diprotes sih sebenarnya. Nah jika rekan-rekan ingin menonton video menarik lainnya, tinggal buka channel kami dan jangan lupa klik subscribe channel kami agar tidak tertinggal video terbaru kami mengenai tips and trick. Jika ada rekan-rekan yang ingin berkonsultasi dengan kami, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa pada topik berikutnya.